Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa yasihu rahnun, sah hukumnya menggadai. Apa itu gadai? Wahwa, dan dianya gadai adalah ja'lu ainin, menjadikan sebuah benda. Benda yang bagaimana? Yajuzu bai'uha, benda yang boleh menjualnya. Dijadikan sebagai apa? Mafhum kedua. Wathiqatan, sebagai jaminan hutang. Maaf, wathiqatan sebagai jaminan. Bidainin, dengan hutang. Yustawfa minha, yang akan dilunasi ia hutang darinya jaminan. Kapan dilunasi dari jaminan itu? Inda ta'adzuri wafaih, ketika berhalangan melunasinya hutang. Itu definisi daripada gadai. Jadi gadai itu tujuannya adalah jaminan hutang. Kenapa hutang merasa terjamin? Karena kalau nggak ada pembayarnya, ada barang yang bisa kita jual. Jadi kita nggak risau, ini kawan ini bisa bayar hutang nanti atau tidak bisa bayar. Nggak ada usah pikir-pikir. Kenapa? Karena kita punya benda yang bisa kita jual ketika dia nggak bisa bayar. Kalaupun dikatakan dia bangkrut oleh negara, harta kekayaannya dibekukan karena banyaknya hutang daripada aset yang dia punya, maka dari benda yang dijadikan jaminan itu hanya khusus untuk kita. Orang lain gak ikut. Tapi kalau barang-barang yang lain, misalnya Safirullah menghutangkan orang tersebut 20 juta, Ismail menghutangkannya 200 juta, Abu Bakar menghutangkannya 2.000 juta, 2 miliar maksudnya, Yusuf menghutangkannya 20 miliar, Ihsan menghutangkannya 200 miliar. Kemudian aset dia hanya 200 miliar. Berarti dia bangkrut. Nah, dari aset yang ada, apakah kita akan melunasi hutang yang Safirullah 20 juta? Atau kita berikan ke Ihsan karena apa jumlah hutangnya? Jawabannya tidak. Aset yang ada akan dibagi kepada para penghutang menurut persentase yang ada. Safirullah akan mendapatkan nilai 20 per 222 miliar 200 ribu rupiah. Itu persentase dari total aset 200 miliar. Begitu cara baginya. Tapi saya menghutangkan orang tersebut hanya 5 juta rupiah, tapi dia punya jaminan sepeda motor. Maka sepeda motor ini saya jual, uang 5 juta saya akan ambil mutlak di situ. Antum gak bisa gugat. Kenapa? Itu jaminan hutang saya.
Jadi tidak masuk kepada benda umum yang akan dilelang, yang akan dibagikan pada menurut persentase daripada hutang yang diberikan. Itu maknanya jaminan. Oh, nggak sanggup bayar, ini udah tiba waktunya nih. Mana uang? Nggak sanggup bayar. Oke, kita ke kedai, kita jual barang ini cincin kamu kemarin jaminannya. Ini surat motor, kita bawa ke pedagang atau yang bisa beli motor. Kita bawa ke konter, ini handphone jaminannya. Kita bawa ke kedai laptop, ini laptop second jaminannya. Bisa. Itu maknanya daripada gadai. Jadi bukan gadai itu kita pakai barangnya, tapi hak kita di situ hanya sebagai penjamin hutang. Kalau dia lari, barang ada, tapi belum boleh dijual. Kapan boleh dijual? Jatuh tempo daripada hutang dan dia tidak mampu bayar. Kalau demikian adanya, maka tidak salah menggadaikan barang wakaf. Maka tidak salah menggadaikan ummu walad. Kenapa barang wakaf tidak bisa digadaikan? Karena bolehkah berwakaf kepada individu? Boleh? Boleh. Ini saya wakafkan kepada Ismail dan keturunannya. Boleh. Lalu boleh dia jadikan barang wakaf itu jaminan hutang? Tidak boleh, kenapa? Milik orang bagaimana? Dia penerima wakafnya. Saya wakif, saya wakafkan sawah ini kepada Ismail dan keturunannya. Apakah sawah itu boleh jadikan barang jaminan hutang? Hah? Tidak boleh. Dia kitabnya nggak boleh. Fala yasihu waqfin. Tidak sah mewakafkan barang gadai. Tidak sah menggadaikan barang wakaf. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh dijual. Karena nggak boleh dijual. Berarti gadai menggadai yang ada di Renah Minang yang dilakukan oleh Nini Mama, jadi pandai, yang alim pandai, yang kelawak pandai, itu hukumnya tidak boleh. Jadi menggadai pusaka tinggi juga tidak boleh. Nah, dan tidak boleh menggadaikan ummu walad. Kenapa? 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 Karena tidak boleh dijual. Ummu walad boleh dijual? Enggak boleh. Karena dia harus merdeka kalau sayidnya meninggal. Kenapa barang yang tidak boleh dijual itu enggak boleh digadaikan? Kenapa barang yang enggak boleh dijual itu enggak boleh digadaikan? Ketika jatuh tempo, gimana cara tidak bisa menjadi membayar hutang, karena tujuannya kan untuk jaminan hutang. Kemudian tidak sesuai dengan definisinya. Apa definisinya? Boleh menggadaikan barang yang boleh dijual. Boleh menggadaikan barang yang boleh dijual. Nah, boleh kita gadaikan anjing berburu? Nggak boleh. Tai kerbau? Nggak boleh. Harus barang yang boleh dijual. Boleh kita gadaikan ikan dalam kolam? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Nggak boleh dijual. Kan nggak boleh dijual. Kenapa nggak boleh dijual? Pasti kemarin masukkan 1000 ekor naik. Mati. Nggak ada nampak mati, nggak terlalu. Karena tidak bisa diserahkan. Nah, jadi syarat barang yang boleh digadai
adalah barang yang bisa dijual dengan syarat ketentuannya suci, milik sendiri, bisa diserahkan, kemudian memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Kita mundur ke belakang, wa yasihu rahnun bi ijabin wa qabulin. Jadi yang di tengah-tengah itu enggak ada hubungannya dengan matan. Beliau menambahkan syarat sehingga memutus i'rabnya dan memutus pemahaman supaya pemahamannya nyambung. Mundur ke belakang, lihat matan ke matan, wa yasihu rahnun bi ijabin wa qabulin. Sah hukumnya gadai menggadai dengan ada ijab dan qabul. Mana contohnya ijab? Rahantu, aku gadai. Wartahantu, aku terima gadai. Rahantu, aku gadaikan. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Orang berhutang. Wartahantu, saya terima gadai. Siapa yang ngomong? Orang menghutangi. Wa yustaratu ma marra fil bai', disyaratkan apa saja yang telah berlalu, pembahasan yang telah berlalu dalam jual beli. Apa saja itu namanya min bayaniyah, min ittisalil lafzaini, dari bersambung dua lafaz. Contoh ijab mana? Mana contoh ijab? Rahantu. Mana contoh qabul? Irtahantu. Di mana kita bisa membedakan antara ijab dan qabul? Di lafaznya. Di mana kita mengatakan ini ijab, ini qabul? Orang yang lafaznya. Nah, datang salah seorang datang orang kaya kepada orang miskin. Dia tahu orang miskin itu membutuhkan hutang. Lalu kata si kaya, irtahantu, aku mau terima gadai dari kamu. Artinya saya berikan hutang dan saya terima gadai dari kamu. Kata si miskin, rahantu, saya gadaikan. Mana ijab? Hah? Miskin ijab, kaya? Kaya ijab. Miskin ijab, kaya? Qabul. Apa itu qabul? Menerima. Jadi menerima itu kapan terjadinya? Terakhir. Yang tadi? Jadi bagaimana cara menentukan ijab dan qabul? Ayyu awalim minhuma, mana yang pertama dari keduanya itu adalah ijab, yang kedua adalah qabul. Bukan soal lafaznya. Kalau ngomongnya dulu, rohantu, saya gadaikan barang ini kepada kamu. Kata si kaya, saya terima menjadi barang jaminan. Berarti rohantu ijab. Kalau sesungguhnya orang kaya ngomong awal, saya terima gadai dari kamu barang ini, saya gadaikan barang ini ke bapak, maka irtahantu menjadi ijab, rohantu menjadi qabul. Di mana kita tahu? Mana yang pertama adalah ijab, yang kedua adalah qabul. Itu jawaban yang sama sebenarnya. Jadi perlu disyaratkan antara ijab dan qabul ittisalil lafzaini, bersambung dua lafaz. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda kecuali hanya ukuran mengambil nafas. Yang kedua syaratnya tawafukihima maknan, sama antara keduanya ijab dan qabul di segi makna. Lafaznya beda nggak ada masalah. Yang penting maknanya sama. Satu bilang mas kawin, satu bilang mahar.
Kan lafaznya beda itu. Mana sama enggak? Sama, selesai. Saya nikahkan kepadamu putriku. Kata yang satu, saya terima kawinnya putri bapak. Beda lafaznya? Satu nikah, satu kawin. Boleh nggak? Boleh, yang penting mananya sama. Saya nikahkan kepadamu putriku, saya terima nikahnya putra bapak. Sah nggak? Tidak. Hah? Sah nggak? Sah nggak semuanya? Kenapa? Lafaznya beda, makna juga beda. Putri anak perempuan, putra anak laki-laki. Nah, tapi kalau beda lafaz, maknanya sama, nggak ada masalah. Satu mahar, satu mas kawin, satu saya kawinkan, satu saya nikahi, nggak ada masalah. Itu di sini saya gadaikan kepada kamu barang ini, saya terima barang ini menjadi jaminan hutangmu. Pak, ini jaminan hutang saya. Kata si bapak tuh, saya terima gadaian kamu. Bukan gadaian pak, jaminan hutang. Saya terima, saya serahkan pada kamu nih jaminan hutang saya. Kata bapak tuh, saya terima gadai kamu. Sah nggak? Sah. Nah, kenapa? Maknanya sama. Wa ya'ti huna khilaful mu'ata. Berlaku juga di sini perbedaan pendapat ulama tentang mu'ata. Mu'ata adalah satu akad, satu proses akad yang tidak ada ijab dan qabul, tapi hanya praktek saja. Sebagai mengatakan hukumnya sah pada benda-benda kecil, sebagai mengatakan tidak sah sama sekali walaupun pada benda yang kecil. Kita ulang kembali kepada matan supaya mudah dipahami. Wa yasihu rahnun bi ijabin wa qabulin min ahli tabarruhin. Sah hukumnya gadai dengan ijab dan qabul dari ahli tabarruh. Nah, ahli tabarruh. Arti ahli tabarruh, orang yang punya kuasa mutlak untuk berbuat pada benda tersebut. Nah, kenapa dia punya kuasa mutlak? Karena dia pemiliknya, karena dia orangnya sudah berakal, karena dia orangnya bukan safih, bukan si muflis, tapi sudah rasyid. Nah, berdasarkan ahli tabarruh, gadai hanya sah daripada ahli tabarruh, fa maka itu namanya fa tafriyah, pengembangan hukum, pencabangan. Kalau memang gadai sah dari ahli tabarruh, maka tidak boleh menggadai oleh si wali. Nah, aban kana au jaddan, bapak adalah wali itu atau kakek atau wasi. Apa itu wasi? Apa itu wasi? Nah, lupa lagi. Musi, musolahu, musobihi, wasi. Apa itu wasi? Orang yang menerima wasiat. Orang yang diwasiatkan. Orang yang diwasiatkan. Betul. Contoh, kata seorang ayah kepada Ismail, kalau saya meninggal, anak saya ini tolong dipeliharakan oleh Abu Bakar. Kata seorang ayah, kalau saya meninggal,
Dia kata sama Ismail, kalau saya meninggal, maka anak saya ini tolong dipeliharakan oleh Abu Bakar. Mana Abu yang wasi tadi? Kata antum orang yang diwasiatkan anaknya. Siapa Ismail wasi? Bapak yang manusia. Hah? Bapak manusia. Bapak manusia itu namanya musi, dan dia mau mati. Itu apa lagi hukum tuh dia? Apakah bapak itu akan menggadai? Dia dah mau mati. Musi. Siapa wasi? Astagfirullah. Orang menerima pesan wasiat. Orang menerima pesan wasiat. Siapa? Abu. Ya Allah. Nah, hilir mudik kemudik juga. Nah, jadi wasi. Nah, dalam sini agak membingungkan sedikit. Wasi memang orang yang menerima pesan wasiat. Tapi Allah, dalam hal anak, maka wasi itu adalah orang yang menjalankan wasiat. Jatuhnya di sini Abu Bakar. Nah, dalam artian Ismail juga wasi. Tapi karena Ismail hanya menerima pesan saja, tidak menjalankan pesan, maka yang diwasiatkan bukan benda tapi orang. Maka yang dalam wasiat namanya, dalam bab orang, yang wasinya adalah Abu Bakar. Dalam hak benda, yang wasinya adalah Ismail. Kalau babnya tadi benda, tolong barang ini kasihkan ke Abu Bakar, maka Abu Bakar namanya musolah. Barang namanya muso B. Ismail namanya wasi, yang berwasiat namanya musi. Tapi kalau hal pendidikan anak, itu yang wasinya adalah yang langsung mengurus anak tersebut. Nah, kalau anak itu diurus, berarti kekayaan anak, warisan sang ayah pindah ke tangan anak, akan dikelola oleh wasinya. Maka si wasi tidak boleh menggadaikan barang milik anak asuhnya atau hakim. Maka tidak boleh menggadaikan oleh wali. Hakim ada ia wali, atau ada ia wali itu hakim, juga nggak boleh. Apa nggak boleh digadaikan? Maf'ul bih malasobiin, harta anak-anak, wa majnunin, dan harta orang gila. Kama sebagaimana la yartahinu lahuma, tidak boleh menerima gadai ia wali, tidak boleh menerima gadai ia wali bagi keduanya dua harta sobi dan harta majnun, kecuali karena darurat atau ada keuntungan yang besar. Ada keuntungan yang besar. Coba untuk pahami bahasa ini. Darurat atau ada keuntungan yang besar, seolah-olah menggadaikan itu atau menerima gadai itu ada untung besar di baliknya. Oh, ini cocok sekali nih kata orang kampung. Kita gadaikan, kita terima gadai harta si sobi. Kita nggak punya sawah sekarang, dapat sawah, kita garap sawah, dapat padi, untung besar. Sawahnya subur, dekat dengan irigasi. Kemudian pupuk murah, tanahnya subur, bibit unggul, harga barang tinggi.
maka hukumnya tidak boleh. Bukan itu untung yang besar yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan? Lihat sarannya ke depan supaya tidak ada salah paham. Fayajuzu lahu ar-rahnu, maka boleh baginya siapa? Wali. Ar-rahnu oleh menggadaikan. Kalau menggadaikan berarti dia punya apa? Berarti sobi ini harta apa yang dia punya? Boleh baginya menggadaikan, berarti dia punya apa? Uang atau benda? Benda. Wal irtihanu, dan menerima gadai, berarti dia punya apa? Punya uang. Ka'ayyarhana, seperti bahwa menggadaikan ia wali alama di atas sesuatu yaktaridu, yang berhutang ia wali lihajatil mu'nati, karena hajat pembiayaan. Berhutang ia wali karena hajat pembiayaan. Itu disebut apa? Darurat. Liwaffiya mimma yantaziru minal gullah, supaya bisa melunasi ia wali dari sesuatu yang menunggu ia wali dari hasil. Yang menunggu ia wali dari hasil. Nah, itu maknanya ghibtah zahira, untung yang nampak. Jadi ya warisan yang ditinggalkan oleh ayah anak ini adalah kebun kurma. Kebun kurma ini 2 bulan lagi panen. Kemudian kondisi sekarang ini anak harus masuk tabung, apa namanya? Tabung bayi, karena lahirnya prematur, masuklah dalam tabung perawatan selama 2 bulan. 6 sehari 100.000, sebulan 3 juta, 2 bulan 6 juta rupiah, belum lagi perawat dan sebagainya. Habis uang 10 juta rupiah untuk menabungin bayi itu. Biaya nggak ada, yang ada kebun kurma. Maka di sana boleh digadaikan oleh wali tersebut, baik itu bapaknya atau kakeknya atau wasinya atau hakimnya. Pertama darurat, biaya pengobatan. Yang kedua, kalau kita jual sekarang rugi. Nah, nanti bagaimana kita mau beli kebun? Kita gadaikan saja, uangnya dapat kita gunakan. 2 bulan lagi kita panen hasilnya kita jual, hutang terlunasi, kebun tidak hilang. Itu maknanya lidaruratin, dan sekaligus ghibatan zahira, ada keuntungan yang nampak. Itu salah satu contoh dalam hal menggadaikan. Atau hululid dain, dia akan menunggu daripada jatuh temponya hutang. Jatuh temponya hutang, si bayi ini dia punya uang sebetulnya. Uang itu kebetulan dihutang oleh orang lain. Kira-kira waktu pembayarannya jatuh temponya 2 bulan lagi. Dalam waktu yang sama kita membutuhkan biaya. Dalam waktu yang sama kita punya barang, yaitu emas. Kalau kita jual, kasihan emasnya naik, nanti harganya belinya lebih mahal. Harga jual pasti lebih murah daripada harga beli. Sebentar lagi emas akan naik lagi. Nah, daripada kita jual emas, kita gadai saja. Kenapa?
nanti ada uang 2 bulan lagi akan jatuh tempo dari orang yang ngutang. Nah, jatuh tempo 2 bulan, bayarkan hutang, ambil lagi emasnya. Jadi emas tabungan si bayi atau tabungan si orang gila tidak terjual. Ini contoh keuntungan dalam hal menggadai. Kemudian contoh keuntungan dalam hal menerima gadai, ka'ayyartahina ala ma yukridahu, seperti bahwa menerima gadai ia seseorang di atas sesuatu. Seperti menerima gadai ia seseorang di atas sesuatu, yukriduhu, yang akan menghutangkan ia seseorang akannya sesuatu. Yang akan menghutangkan ia seorang akannya sesuatu, atau menjual ia seorang akannya sesuatu muajjala, secara cicil. Kenapa dihutangkan? Karena darurat perampokan atau seumpamanya. Karena darurat perampokan atau seumpamanya. Anak ini memang banyak uangnya, ditinggalkan oleh bapaknya. Banyak, 2 koper ada. Nah, tapi itu musim perampok. Musim perampok. Bahkan lemari besi pun dibobol. Tahu aja dia kodenya di mana. Bahkan dalam lemari besinya nggak kebuka, uang bisa hilang. Saking ganas perampoknya, getuyul dia. Nah, maka si wali ini, kalau sekiranya begini nih, kita yang dicuri bagaimana? Sekarang kita tawarkan kepada pemilik kebun. Mana di antara kalian yang perlu modal usaha, kami siap menghutangkan, bunganya 0%. Ada bunganya memang, tapi 0%. Bunga kalau 0% halal. Boleh berhutangkan, menghutangkan uang berbunga, dan hukumnya halal kalau jumlahnya 0%. Nah, maka dihutang-hutangkanlah uangnya, sehingga dia terima surat tanah aja lagi, jaminan hutang. Siapa yang mau rampok tanah? Nggak ada. Nanti habis masa perampokan, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 tahun, 4 bulan, 6 bulan, dia bisa menagih hutangnya. Kira-kira janji pelunasannya adalah dalam perkiraan perampokan itu sudah aman, sehingga uang di rumah habis. Tinggal lagi barang-barang jaminan yang sifatnya bisa disembunyikan lebih aman, bisa dibawa kemana-mana, hanya surat tanah. Tapi kalau orang 2 koper mau dibawa kemana? Oke, itu salah satu alasan boleh dihutangkan uang si sobi atau si majnun oleh walinya dengan menerima jaminan hutang, karena khawatir uang akan dirampok, atau si wali memang sudah diizinkan atau dituntut oleh keadaan menjual barang tersebut untuk pembiayaan daripada si anak, atau pesannya memang demikian, boleh nanti kalau darurat, kalau membutuhkan dijual kebun yang itu. Nah, dijual kebun yang itu untuk pembiayaan anak saya, dijuallah kebun tersebut. Nah, ketika menjual kebun, orang belinya nyicil. Nah, yang membeli itu adalah yayasan Darul Hijrah. Nah, nyicil sampai 2027 kali, 2030. Jadi kan barang yang dijual secara menyicil, kita boleh minta jaminan hutang. Boleh minta jaminan, saya jual barang ini kepada kamu secara dicicil, berapa tahun dicicil nggak ada masalah, yang penting ada jaminannya di sini. Berarti menjual barang secara kredit
dari pihak si wali, itu diperbolehkan hukumnya. Nah, diperbolehkan hukumnya dengan cara menerima jaminan atas penjualan secara cicilan tersebut. Atau seumpamanya, pikir sendiri apa contoh-contoh yang lain. Lil luzumil irtihani hina izin, karena lazim menerima gadai waktu itu, karena mesti menerima gadai waktu itu. Kalau tidak, nanti kamu punya uang akan dirampok. Nah, jangan sampai menjual barang milik sobi dalam keadaan dihutangkan, sementara kamu nggak minta jaminan. Harus kamu minta jaminan, karena barang yang kamu jual secara cicil itu bukan milikmu, tapi milik orang-orang di bawah perwalianmu. Titik. Walau kana al-ainul marhunatu juz'an musya'an. Mana jawabnya? Atau goyah? Goyah kayaknya. Walaupun sah hukumnya menggadai dengan ijab dan qabul dari ahli tabarwa, walaupun adalah barang yang digadaikan itu bagian yang musyak, yang tercampur. Juz'an musyak, bagian yang tercampur. Apa maksud bagian yang tercampur? Ismail bersama Safirullah membeli sebidang tanah. Nah, ukurannya 2 hektar dengan modal sama-sama banyak. Berarti di sana ada milik Ismail 1 hektar. Tapi yang mana? Bagian yang mana? Bagian yang mana? Campur. Jadi 1 biji tanah, 1 butir tanah itu juga milik berdua. Nah, itu namanya musyak. Tapi kalau dibeli tanah, kita sepakat ya, yang sebelah utara untuk antum. Nah, karena antum kan biasa tinggal pesisir. Nah, situ ada laut. Nah, saya biasa di pinggir hutan. Jadi saya tepi sini. Saya bagian orang Gunung Kerinci. Jadi saya bagian ke gunung, bagian ke laut. Itu enggak musyak namanya. Nah, itu sudah ditentukan. Itu enggak ada masalah. Yang musyak pun boleh digadaikan. Atau ariah, barang pinjaman. Nah, barang pinjaman, dia pinjam motor, malah dia pergi ke gadaian. Bilang, yang mana motor Ismail? Mana? Antum kan pinjam motor kemarin? Iya, saya pinjam tuh saya gadaikan. Ini saya ada dapat uang nih 20 juta. Boleh? Boleh? Boleh apa yang tidak? Boleh. Nah, walaupun adalah barang jaminan itu barang pinjaman, maka hukum gadai apa? Sah. Wa illam yusarrih bil lafzihima, walaupun dia tidak terus terang dengan lafaznya. Walaupun dia tidak terus terang dengan lafaznya, atau tidak mensorehkan dengan lafaznya pinjaman. Apa yang hukumnya sah? Yang hukumnya sah apa? Yang hukumnya sah yang mana? Pinjaman atau gadai? Yang sah itu pinjaman atau gadai? Gadai, sah. Tapi meminjam barang orang diam-diam lalu digadaikan itu nggak boleh. Tapi kalau kita katakan, ini saya pinjam mobil kamu untuk saya gadaikan, boleh, nggak ada masalah. Saya pinjam pegawai itu apa namanya? SK.
Nah, SK kamu saya pinjam untuk saya gadaikan? Boleh. Tapi syaratnya terus terang sama yang punya barang. Nah, ini saya pinjam untuk saya gadaikan ya. Enggak apa-apa. Itu hukumnya boleh. Nah, dan hukum menggadai barang yang dipinjam sah, walaupun dia tidak terus terang dalam lafaznya pinjaman. Bahkan di dalam dikatakan walaupun dia tidak berkata kepada pemilik, pinjamin saya barang ini untuk saya gadaikan. Walaupun dia nggak terus terang dalam meminjam barang untuk digadaikan, menggadaikan barang dipinjam tetap sah. Nah, nanti masalahnya nanti sama yang punya barang lagi. Pinjam aja motor abang punya motor, pakailah. Sengka mana? Kenapa boleh sengka? Jadi kalau tilang polisi, kenapa kalau ada sengka? Oh iyalah. Nah, dia pergi ke tukang gadai, dia utang di situ 10 juta, tinggal kita sengkanya. Kemudian dibalikan motor pulang. Nah, dialah senang-senang bawa motor. Ya ada itu surat tanda terima. Sengka saya mana? Ini sengkanya ada berubah. Apa nih? Motor ini dan nomor plat nomor sekian-sekian sudah tergadai. Nah, pergantian bandar buat. Nilai hutang 10 juta rupiah, cicil selama 20 tahun. Tergadailah motor kakak dia itu 20 tahun. Apa hukumnya? Sah. Gadainya sah, meminjamnya yang kurang sah, tapi tetap sah. Contoh, ka'angqala lahu malikuha, seperti bahwa berkata kepadanya seseorang oleh pemiliknya barang, irhanha bidainika lihusulit tawatsuki biha, atau hasil kepercayaan dengannya barang, maka hukum seperti itu sah. Wa yasihu iratun naqdi lidzalik, sah juga meminjam mata uang itu, mata uang emas dan perak. Jadi uang dinar, uang dirham kita pinjam, gunanya untuk kita gadaikan menurut pendapat yang kuat. Wa in mana'na, walaupun atau muni'na juga pas, atau mana'na walaupun kita melarang, bukan kita dilarang, kita melarang. Artinya kita ulama Syafi'iyah tidak membolehkan meminjamkannya uang untuk selain demikian. Wa in mana'na, walaupun kita melarang, i'aratahu, meminjamkan nakad, uang dinar dan uang perak, li ghairi dzalik, bagi selain demikian digadaikan. Jadi kalau untuk dipinjam untuk selain gadai nggak boleh. Maka minjam emas, minjam perak, mata uang itu hukumnya tidak boleh. Apalagi minjam uang. Nah, emas perak yang bernilai saja zatnya nggak boleh dipinjam, hanya boleh dihutang. Nah, tapi kalau untuk digadaikan hukumnya boleh. Fayasihu rahnu mu'arin biizni malikin, maka sahlah menggadaikan barang pinjaman. Mu'ar, barang pinjaman. Fayasihu rahnu mu'arin, maka sah menggadaikan barang pinjaman biizni malikin, dengan izin pemilik, bisarti ma'rifatihi al-murtahina, dengan syarat memberitahukannya seseorang kepada si penerima gadai. Dengan syarat memberitahukannya seseorang kepada si penerima gadai.
biizni malikin fayasihur rahnu mu'arin biizni malikin bisyarti ma'rifatihi ay malik murtahina. Sah menggadaikan barang yang dipinjam dengan ada izin dari pemilik, dengan syarat mengetahuinya pemilik akan murtahin, siapa yang menerima gadai, dan mengetahui jenis hutang dan mengetahui kadar hutang. Nah, jadi si pemilik barang mengenal siapa yang menjadi penerima gadainya nanti. Jadi motor ini saya pinjamkan ke kamu untuk kamu gadaikan, saya setuju saja. Tapi sama siapa kamu berhutang? Itu satu. Yang kedua, apa yang kamu hutang? Yang ketiga, berapa nilai hutangmu? 3 syarat itu harus tahu. Misalnya nilai hutangnya tinggi, rasa-rasa nggak kebayar, ini ibarat motor saya mau dijual nih, nggak bisa, kita nggak mau. Tapi kalau kita tahu nilai hutangnya berapa, kita tahu kemampuan orangnya bagaimana, dan kita yakin nanti motor kita akan terjual gara-gara melunasi hutang itu, karena kita lihat jumlah hutang lebih besar dan kemampuan dia tidak sanggup bayar dalam jangka waktu demikian, kita izinkan juga, berarti kita sudah rela menerima resikonya. Jadi karena beresiko nanti di akhir, kalau hutang tidak mampu dibayar, motornya akan terjual, kita sudah siap untuk itu, maka kita izinkan. Maka atas dasar itulah si pemilik barang harus tahu apa hutangnya dan berapa jumlah hutangnya. Nah, fil jawahir, lau qala lahu irhan abdi bima syi'ta soha ay yurhinahu bi aksara min qimati. Ya, memang demikian ketentuannya. Tapi di dalam kitab Jawahir, fil jawahir, di dalam kitab Jawahir, jangan temukan di dalam bab permata. Benar, tapi dalam bab permata itu nggak nyambung nanti pemahamannya. Berarti anggapan antum yang digadaikan itu permata berarti. Jadi bukan permata mana itu nama kitab. Memang ya demikian. Pertama ada 3 syarat. Maaf, harus ada 3 syarat boleh menggadaikan barang pinjaman. Izin dari pemilik, pemilik kenal apa hutangnya dan berapa hutangnya. Naam, betul seperti itu. Tetapi di dalam kitab Jawahir, lau qala lahu irhan abdi bima syi'ta, jikalau berkata ya si pemilik, baginya seseorang, gadaikan olehmu akan budakku dengan berapa saja yang kamu mau. Itu kata-kata dia. Gadaikan olehmu budak ini, gadaikan olehmu motor ini dengan nilai berapa saja yang kamu mau. Apa pendapat kitab Jawahir? Soha. Maka salah hukumnya ayyurhinahu, bahwa menggadaikan ia seseorang akannya budak dengan harga, dengan hutang lebih tinggi daripada nilainya budak. Budak nilainya cuma 50 juta, tapi dia berhutang dengan menggadaikan budak itu 60 juta. Gak ada masalah. Hukumnya sah, karena dia sudah dapat izin mutlak daripada si pemilik budak. Irhan abdi bima syi'ta. Titik. Walau ayyana qadran, jikalau menentukan ia si pemilik akan kadar hutang, farahana bidunihi, lalu dia menggadaikannya dengan di bawahnya kadar yang ditentukan. Lalu dia menggadaikannya dengan hutang dunahu, di bawahnya kadar yang ditentukan. Jaza, hukumnya boleh.
bawalah motor saya ini, saya pinjamkan ke kamu, gadaikanlah, tapi masanya cuma 2 bulan, maksimalnya 5 juta rupiah saja. Jadi hutang kamu menggadaikan motor ini cukup dengan hutang 5 juta rupiah dalam masa pembayaran 2 bulan. Lalu orang tersebut berhutang 4 juta rupiah, maka hukumnya sah. Nah, karena izin yang diberikan 5, berarti ayyana qadran, dia tentukan kadar yaitu 5, lalu dia gadaikan di bawahnya, maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena 5 saja diperbolehkan, apalagi kurang. Semakin kurang hutangnya, semakin kurang ancaman untuk barang itu terjual. Khair. Itu syarat dalam menggadaikan barang yang dipinjam. Sekarang komitmen hukum. Setelah hal itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, apa komitmen hukumnya? Wala ruju'a limalikin ba'da qabdil murtahini al-ariyata. Tidak boleh meminta kembali bagi si pemilik barang setelah barang diterima oleh si penerima gadai. Setelah menerima oleh si penerima gadai al-ariyata, barang pinjaman tersebut. Itu komitmen hukum. Kita tanya, Assalamualaikum. Nah, bagaimana kabarmu, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Udah lega sekarang. Ini sakit kepala saya dah hilang. Nah, karena dia dah dapat pinjaman hutang. Motor saya kemarin mana? Udah saya gadaikan seperti Bapak izinkan? Berapa kamu gadaikan? Bapak izinkan kemarin kan 20 juta, saya dah gadaikan 15 juta. Kata Bapak tuh nggak jadi deh saya pinjamin motor tuh ke kamu. Nggak jadi saya pinjamin. Jadi kamu cari motor lain sajalah untuk digadaikan. Coba nego lagi sama yang orang itu. Ganti barang jaminan boleh nggak? Apa hukumnya? Tidak boleh rujuk. Itu komitmennya. Tapi kalau barang belum diterima oleh murtahid, barang belum diterima oleh murtahid, barang belum tergadaikan, hutang memang sudah ada, tapi barang jaminan belum diantarkan kepada pihak si penghutang, maka si pemilik boleh rujuk. Nah, si pemilik boleh rujuk. Sama halnya dengan rujuknya orang yang menghutangkan ketika uang belum dipergunakan. Hukum atau kasus yang berlaku setelah gadai menggadai barang yang dipinjam. Kasus pertama, falau talifa fi yadir rahin, jikalau hilang ia barang pinjaman di tangan orang yang menggadaikan. Jikalau hilang ia barang pinjaman di tangan orang yang menggadaikan, domina, dia akan membayar. Kenapa dia membayar? Li'annahu musta'irul an. Karena sesungguhnya orang yang menggadai statusnya peminjam sekarang, belum lagi rahin. Kenapa? Marhun. Karena marhun, barang yang digadaikan itu belum sampai ke tangan murtahin. Bisa saja dia belum berhutang, bisa saja hutang sudah, barang belum diserahkan. Yang jelas barang yang tadi dipinjamin oleh kawannya untuk dijadikan jaminan hutang, sebelum diserahkan rusak di tangan dia, hilang di tangan dia,
Hilang itu bisa hilang fisiknya, bisa juga hilang faedahnya. Maka yang membayar adalah si rahin. Kenapa rahin itu membayar? Karena status dia peminjam sekarang. Ittifaqan, sepakat para ulama. Au fi yadil murtahin, atau barang itu hilang di tangan si murtahin. Siapa murtahin? Sabirullah, siapa murtahin? Siapa murtahin? Ismail, siapa murtahin? Orang menerima gadai. Orang menggadai disebut dengan orang yang menggadai disebut dengan rahin. Barang yang digadaikan disebut dengan marhun. Utang yang ada jaminannya disebut dengan marhun bih. Orang yang menerima gadai disebut dengan murtahin. Istilah di setiap bab itu harus dikuasai. Rahin, murtahin, marhun, marhun bih. Nah, marhun bih. Oke. Au fi yadil murtahini, atau hilang ia barang di tangan si murtahin. Fala domana alaihima, maka tidak ada tanggung jawab bayar terhadap keduanya, rahin dan murtahin. Tidak ada tanggung jawab bayar di atas keduanya, rahin dan murtahin. Maka si pemilik rugi begitu saja. Kenapa? Izil murtahinu aminun, karena murtahin itu amin, orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu kalau hilang barang di tangan dia nggak bayar. Misalnya kita nitip barang sama orang itu, kenapa kita titip? Karena kita percaya dia bisa jaga barang. Pas dia jaga ternyata hilang, bayar? Nggak bayar. Titip sama kawan, tolong belikan saya nanti kamu pasar raya nih uang saya. Pas kawan tuh pergi pasar raya, dia beli barang itu. Ketika mau bayar uang hilang. Lalu dia balik, mohon maaf, titipan kamu nggak jadi sebeliin. Nggak apa-apa lah, kalau memang jadi, mana uangnya? Uangnya itu yang hilang. Ganti uang saya. Nggak boleh minta ganti. Kenapa nggak boleh minta ganti? Itu kan aminnya kamu, orang yang kamu percaya. Kalau nggak percaya, nggak mungkin kamu nitip. Dengan bukti kamu nitip, kamu percaya. Kalau dia bilang hilang, ya sudah hilang. Saya nggak percaya, saya nggak percaya dia barangnya hilang. Saya nggak percaya dia sama kamu uangnya hilang. Kalau nggak percaya, ngapain nitip tadi? Nah, maka murtahin itu amin, orang dipercaya. Walam yaskutil haqqu an zimatir rahin, dan tidak gugurlah hak dari tanggung jawab rahin, dan tidak gugurlah hak dari tanggung jawab rahin. Artinya utang tetap dibayar. Walaupun barang jaminan hilang, utang tetap dibayar. Dan tidak ada tanggung jawab bayar terhadap si rahin. Kenapa?
karena rahin tidak menghilangkan barang. Yang menghilangkan barang si murtahin. Yang rugi siapa? Pemilik. Nah, rugi itu bisa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan. Kenapa tidak boleh? Karena kamu sudah mengizinkannya. Nah, ridho bisyai, ridho bima yatawalladu min. Itu kaidah usulnya. Rela dengan sesuatu, maka berarti kamu sudah rela dengan apa saja yang muncul dari sesuatu itu. Nah, in ruhina fasidan, dumina bitaslim. Jika digadaikan ia barang, hakadang gadainya rusak, niscaya dibayar ia barang dengan sebab taslim, menyerahkan barang kepada orang tersebut padahal akadnya rusak. Kalau gadai menggadainya itu tidak cukup syarat, di antaranya lafaz ijab dan qabulnya tidak menyambung, antara ijab dan qabulnya tidak sinkron maknanya, lalu diserahkanlah barang pinjaman sebagai jaminan, lalu barang yang dipinjam itu hilang di tangan si penerima gadai, maka barang yang dipinjam itu wajib dibayar. Nah, kenapa? Karena akadnya fasid. Alama qalahu ghairu wahid, berdasarkan pendapat yang mengatakan akadnya pendapat oleh bukan satu orang. Bukan satu orang, ramai yang berpendapat seperti itu. Nah, itu kalau terjadi kasus hilang. Lalu bagaimana kelanjutannya kalau sekiranya tiba waktu pembayaran hutang, hutang tidak mampu dibayar. Tiba waktu pembayaran hutang, hutang tidak mampu dibayar, maka akan diselesaikan dengan menjual barang jaminan. Akan diselesaikan menjual barang jaminan. Nah, ketika kita menjual barang jaminan harus mengikuti prosedur berikut. Wa yuba'ul mu'aru bi murajaati malikihi, dan dijual barang yang dipinjam tersebut yang telah digadaikan dengan murajaah. Murajaah ini bukan mengulang kitab, tapi murajaah maksudnya dengan konfirmasi, dengan mengkonfirmasi pemiliknya barang ketika jatuh tempo hutang. Kita nggak pergi sama si penggadai. Penggadai untuk apa kita cari? Nah, kita akan datang langsung ke rumah si pemilik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Cuman kedatangan saya di sini ada berita kurang baik. Nah, si fulan yang meminjam motor Bapak disewa digadaikan ke saya itu belum melunasi hutangnya sampai hari ini. Padahal jatuh temponya jam 6 pagi tadi. Sekarang saya sudah datang ke rumah Bapak jam 10 kurang 12 menit. Tidak berapa lama saya bersabar. Nah, orang itu saya hubungi telepon mati. Nomor yang Anda hubungi berada di luar jangkauan. Saya hubungi lagi, nomor yang Anda hubungi tidak dapat ditemukan. Saya hubungi kali ketiga, nomor yang Anda hubungi pemiliknya tidak mau dihubungi. Begitu jawabannya. Jadi solusinya dalam Islam Pak, barang ini mau dijual untuk pelunasan hutang.
karena sudah tiba waktu temponya. Jadi saya datang ke sini sama Bapak untuk menginformasikan hal tersebut. Untuk apa dikonfirmasi? Nah, untuk apa dikonfirmasi? Apa gunanya? Bisa saja si pemilik barang menanggulangi pelunasan hutang karena dia tidak mau barangnya dijual. Oke lah, barang tuh gak saya jual. Sekarang saya hutangi dulu. Maaf, saya bayarkan hutang si fulan itu. Saya sebagai dominnya, saya mendomin hutangnya, saya membayarkan, saya menanggulangi. Tapi syarat domin harus izin daripada madmun an. Kita cari dia dulu ya. Nah, kita cari dia dulu. Ketemulah si anu itu, ternyata dia sembunyi di kandang ayam. Nah, panggil dia, kita kasih tahu, ini barang saya sudah terancam gara-gara kamu berutang. Kemarin kamu pinjam lunak gigi daripada lidah. Nah, sekarang kepalamu keras, hidungmu juga keras. Mana caranya? Maaf Pak, nggak sanggup saya. Luar prediksi. Saya kira jual es krim itu bisa laris. Ternyata modal pun udah cair seperti es krim deh. Bukan untungnya yang cair, modalnya cair. Bagaimana? Saya juga nggak mau motor kesayangan saya dijual. Motor Vespa tahun 45 pernah dinaiki oleh Soekarno waktu itu, waktu proklamasi di Bung Hatta. Nah, saking bersejarahnya itu. Nah, sekarang kalau saya tanggung hutang kamu dulu, menyelamatkan barang saya dijual, kamu bersedia nggak? Bersedia Pak? Kembalilah akad berubah menjadi barang pinjaman terancam dijual nggak jadi, pindahlah ke akad doman namanya. Itulah solusi. Jadi bisa saja dia rela dijual, jual saja. Saya juga dari kemarin udah bosan sama motor itu mau dijual, jual saja. Cuman udah 20 tahun saya pasang iklan mau jual, nggak ada yang beli. Nah, mudah-mudahan di tangan kamu ada. Nah, silahkan jual katanya. Memang barang nggak bisa dijual dijadikan barang jaminan. Udah capek dia tawar di koran, di TV, habis uang untuk iklan, barang nggak terjual juga. Itulah. Itu saya mau minjamin itu supaya barang saya ini terjual. Saya udah coba jual 20 tahun nggak terjual-jual. Sekarang kamu yang jual. Nah, kemudian kita kerjasama. Jadi si penghutang menjualkan, saya pun ikut mengiklankan. Kamu juga mau hutang kamu lunas, kamu usaha untuk siapa saja yang bisa beli. Bisa saja begitu jawabannya. Ya, supaya ada jawaban yang pasti, sebagai adabnya, sebagai aturannya, kita kembali berkomunikasi, konfirmasi, reboisasi kepada si pemilik barang. Sudah paham? Itu hikmah hukum. Oke. Akhirnya terjuallah barang. Barang dijual laku, kemudian dilunasi hutang. Kalau ada sisa daripada penjualan melebihi pada nilai hutang, akan dikembalikan kepada si pemilik. Yang sekarang pemilik sudah kehilangan barangnya. Lalu bagaimana cara penyelesaian kasusnya? Kan barang pinjaman. Summa yarji'ul maliku 'ala rahini, kemudian meminta kembali oleh si pemilik kepada si penggadai bithamanihi, dengan harga jualnya. Allazi bi'abih, yang dijual ia barang dengannya harga. Jadi yang diminta nanti oleh pemilik, jadi barang pinjaman sudah berubah menjadi hukum hutang piutang. Karena barang pinjaman terpaksa dijual,
ternyata mereka berhasil menjualnya 15 juta, hutangnya juga 15 juta, berarti habis. Atau hutangnya 14 juta, susah 1 juta lalu diambil, maka yang diminta oleh pemilik kepada si penggadai dalam status yang lain, dia adalah sebagai peminjam atas barang pinjaman yang sudah dijual. Dia minta apanya? Nilai harga jual, bukan harga pasaran. Tapi berapa kemarin nilai transaksi dalam menjual barang itu? Itu yang diminta. Sudah selesai masalahnya? Sudah tuntas? Nah, itu cara penuntasannya. Boleh digadaikan, tinggal syarat. Tiba waktu pembayaran, bagaimana solusinya? Setelah ada solusinya, bagaimana lagi penyelesaian hutang piutangnya, pinjam meminjamnya? Ternyata berubah bab menjadi hutang piutang titik. Itu baru satu kasus. Nah, menggadaikan barang yang dipinjam. Walaysihu bisyarti ma yadurrur rahin. Tidak sah ia gadai menggadai dengan mensyaratkan sesuatu yang membahayakan ia, yang merugikan ia akan rahin. Atau merugikan si murtahin. Mana contoh yang merugikan rahin? Yang merugikan orang yang menggadai? Selama hutang belum dibayar, sawah kamu kami. Itu yang merugikan rahin. Itu merugikan rahin. Selama hutang belum kamu bayar, motor tidak boleh kamu pakai. Harus 24 jam di garasi rumah saya, biar saya bakarin obat nyamuk. Jangan takut. Itu merugikan rahin. Kenapa merugikan rahin? Bapak boleh saja meminta motor untuk diparkir malam di rumah bapak, tapi membatasi dia memakai motor di siang hari nggak boleh. Karena dia ekspedisi pengiriman barang. Karena dia kurir Gojek. Dia bisa Gojek, bisa GoFood, bisa Goyang, bisa Gosen. Nah, pokoknya bisa Go yang lain. Nah, sekarang disyaratkan nggak boleh pakai. Itu kan merugikan rahin atau merugikan si murtahin. Contohnya ka'alla yuba'ah, seperti bahwa tidak boleh dijual ia apa? Marhun. Nah, itu dia barang jaminan. Tidak boleh dijual ia marhun indal, baca lisan indal mahilli. Tidak boleh dijual ia marhun ketika jatuh tempo. Arti mahilli adalah waqta hululiddain, waktu tunainya hutang. Kalau mahalli isim makan, kalau mahilli isim zaman, waktu jatuh tempo hutang. Pak, ini saya gadaikan motor saya, hutangnya saya uang 15 juta. Ini motor saya jadikan jaminannya, tapi ada syaratnya satu. Kalau hutang tidak sanggup saya bayar pada waktunya, motor nggak boleh dijual. Jadi, bagaimana caranya? Pokoknya nggak boleh dijual, tunggu saya lunas hutang. Itu untuk apa gunanya jadikan jaminan? Itu merugikan murtahin. Untuk apa jadi barang jaminan kalau nggak boleh dijual? Au illa bi'aksara min samanil misri, kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar. Motor barang jaminan ini tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar.
Harga motor dia 7 juta, tapi bapak boleh jual harga 10. Kemana mau dijual? Siapa yang mau beli? Kecuali nyasar orang bodoh, dia beli 10 juta. Nah, nyasar orang bodoh baru bisa. Atau orang yang cinta, nah, dia syaratnya 2 saja, bodoh 1, cinta 1. Orang bodoh bisa dia beli barang murah mahal. Yang kedua cinta, dia pecinta barang antik, itu berapapun dia beli. Uang kertas 500 rupiah tahun yang di zaman Pak Harto bisa dijual 100 ribu. Apapun jual belinya itu, riba atau enggak? Uang kuno dijual dengan harga lebih mahal pada nominal, riba atau tidak? Riba atau tidak? Nah, kan masih banyak kasus fikih berarti itu. Masih banyak kasus fikih. Ini ada uang kuno. Nah, zaman Soekarno lagi, uang 1 sen. Saya jual 500 ribu. 1 sen 500 ribu. Riba atau tidak? Tidak riba. Kenapa tidak riba? Karena uang 1 sen itu bukan mata uang lagi. Dia adalah barang biasa. Jadi kita beli bukan jual beli mata uang, jual beli benda antik. Kenapa mau dia beli uang 500 rupiah dan harga 500 ribu? 1000 kali lipat nilainya. Karena cinta. Nah, karena cinta. Dia beli kucing 20 juta rupiah. Kenapa? Mendingan beli sapi bisa korban. Ini kucing 20 juta, nggak dimakan. Perawatannya lebih daripada anaknya. Cinta. Atau bodoh. 2 saja alasannya, bodoh 1, cinta 1. Kadang-kadang komplit ya. Cinta itu membodohkan. Nah, cinta itu kadang buat bodoh. Tapi ada cinta buat pintar. Cinta Allah dan Rasul. Itu orangnya jadi pintar. Cinta makhluk buat dia bodoh. Au ilah wa kasarti manfaati limurtahin, dan seperti mensyaratkan manfaatnya barang gadaian bagi murtahin. Mensyaratkan manfaatnya barang gadaian kepada murtahin. Manfaat barang itu disyaratkan untuk murtahin. Nah, seperti yang di kampung, asal gadai sawah, berarti sawah akan digarap oleh yang punya uang. Oh, kami syaratkan begitu. Nggak ada kami singgung-singgung dalam akad. Nanti kalau saya hutangkan kamu uang sekian juta, sawahnya kami yang garap ya. Ada ngomong seperti itu di kampung? Nggak ada. Hanya otomatis saja. Kalau sudah hutang uang, sawah digadai, sawah akan digarap oleh yang punya uang, tanpa perlu disyaratkan dalam akad hukumnya. Hah? Kan nggak disyaratkan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Dijawab oleh kaidah usul fikih. Itu gunanya apa sebenarnya? Al-adatul muhkamah. Masya Allah. Kalau gitu boleh dong. Boleh. Ya. Al-adatul muhkamah. Adat bisa menjadi hukum. Boleh. Karena adanya ada begitu, berarti boleh. Boleh berarti. Boleh. Apa kaidahnya?
setiap utang dapat misalnya mendapatkan manfaat dari yang memberi utang itu utang. Itu hadisnya. Ini kan nggak disyaratkan, nggak disyaratkan. Cuman udah biasa adanya begitu. Kami nggak ngomong-ngomong kok, kami nggak minta. Tapi orang tuh nyuruh buat. Kenapa Pak nyuruh buat? Ya memang begitu adanya di kampung. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, al-adatul ma'lumah kasyartin masyhur. Adat yang sudah diketahui oleh seluruh lapisan itu sama dengan syarat yang disyaratkan. Nah, nih saya utangin antum uang 10 juta rupiah, tapi balas kembalikan nanti 11 juta. 11 juta. Itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena disyaratkan. Tapi di kampung itu nggak ada orang ngomong begitu. Utang 10 juta bayar 11 juta tuh nggak ada orang ngomong. Cuman orang udah tahu kalau utang 10 bayarnya 11. Begitu adat di kampung tersebut. Itu juga riba. Kenapa? Adat maklumah kasyartin masyhur. Adat yang sudah diketahui sama dengan syarat yang telah disyaratkan. Jadi hukumnya haram juga. Tapi kami ikhlas Pak. Nah, itu jawabannya. Ikhlas. Betul Bapak, ikhlas. Kenapa sawah digadaikan? Kalau enggak berhutang, ikhlas sawah digarap orang? Ya, enggak mungkin lah. Tapi kalau kita pakai uangnya, ya ikhlas lah kita sawah digarap. Itu bukan ikhlas nama. Itu terpaksa. Nah, yang ikhlas itu kalaupun kami nggak berhutang, sawah akan kami kasih sama dia. Contohnya bagaimana? Contohnya bapak-bapak itu, bukan bapak-bapak, keluarga itu keturunan pegawai negeri semuanya, orang kantoran. Dia nggak beda cangkul sama sabit. Nah, sabit bilang cangkul, cangkul bilang sabit. Nggak tahu mana sawah mana pematang dia. Lihat lumpur pun nggak pernah dia. Jadi sejak orang tuanya meninggal, itu sawah nggak kegarap. Begitu-gitu aja rumput tumbuh situ. Sapi, daun gembala, daun tanam jagung sembarangan. Jadi dia berhutang uang kepada seseorang, dijadikanlah jaminan sawah itu. Kemudian kata orang yang punya uang, setelah akad berlalu, ini sawah kamu tuh yang mana yang kamu mau gadaikan ke saya itu? Sawah yang kamu gadaikan ke saya itu sawah yang mana? Saya itu Pak. Ini surat-suratnya yang saya tahu, sawahnya itu nggak tahu. Yang sudah berumput tinggi itu. Iya, itu sawah mungkin. Udah 15 tahun kami nggak garap sejak bapak orang tua meninggal. Nah, berarti boleh dong saya garap. Alhamdulillah sekali Pak kalau bapak garap. Alhamdulillah sekali. Kami memang nggak pernah garap. Daripada nanti dipinjam orang lalu diakui di haknya, mendingan bapak garap. Terima kasih kamu ucapkan kalau menggarap. Itu baru namanya ikhlas. Nah, itu yang betul-betul ikhlas. Tapi kalau selama ini dia garap sawah, lalu dia hutang, lalu serahkan sawah, alasannya ikhlas. Nah, kalau betul ikhlas, gadaikan sawah, uangnya serahkan ke masjid. Nah, itu betul-betul ikhlas. Nah, jadi kadang-kala hukum haram ditutupi dengan bahasa ikhlas. Gak boleh. Ikhlas itu harus dinilai dalam masalah muamalah dengan pertimbangan zahir, bukan hanya dengan sebatas kata-kata. Sama dengan pembagian ahli waris, kami ikhlas kok dibagi rata antara laki dan perempuan. Benar ikhlas. Nah, kata syariat boleh kamu membagi rata sesama kamu, tapi bagi dulu menurut aturan syariat. Kamu yang laki-laki dapat 500 juta. Kamu yang perempuan dapat 250 juta rupiah. Kasih uangnya ke tangannya dulu. 200 juta ya 2 ikat setinggi ini lah. 2 ikat.
2 ikat setengah 250. Kemudian saudara laki-lakinya 5 ikat. Nah, selesai dibagi, baru bagi rata. Coba bagi kepada saudara perempuanmu supaya jadi rata. 500, 250, 7,5 bagi 2 berarti 325 juta. Berarti tambahkan ke sini sekian. Berapa dia nambah tuh? Berapa dia tambah? 50, 70, 5 juta lagi. Nah, dia kasih 75 juta. Yang sikat gitu. Nih. Kata dia, segini ya, sambil sebab. Nah, sekurangi dikit ya untuk makan kamu di rumah. Nah, hilang ikhlasnya kalau sudah di depan mata. Jadi kalau di angka-angka ikhlas saja dia. Kita bagi rata, kami ikhlas. Laki dan perempuan. Gak boleh kata Al-Quran. Bagi dulu menurut faraid. Selepas sudah sampai di tangan kamu uangnya, kamu kasihkan ke saudara perempuanmu. Pada saat itu ditanya keikhlasan tadi. Nah, mau gak memberikan secara sama? Mau ternyata. Bagaimana perasaan hati itu membagikan? Khair. Sehingga ikhlas harus dalam muamalah harus dengan disertai dengan fi'il. Karena kadang-kala barang yang belum kita sentuh bisa saja ikhlas itu datang, tapi kalau sudah di tangan dia bisa hilang. Karena ikhlas itu ada ketika barang nggak ada. Kalau barang ada dia nggak ikhlas. Misalnya ada anak yatim terlantar di situ, kita nggak punya uang. Kalau ada uang saya ikhlas, saya bawa dia pulang. Tapi kalau nggak ada uang, kalau ada uang hilang ikhlas tadi, nggak jadi dia bawa pulang. Titik. Jadi tidak boleh mensyaratkan manfaat marhun untuk murtahid. Ka'ayyasrita anna zawaid al-haditha marhunatun. Seperti bahwa mensyaratkan kedua-duanya, rahin atau murtahin, sesungguhnya hasil-hasil yang muncul, anna zawaid al-hadithata, sesungguhnya hasil-hasil yang didapatkan, hasil-hasil yang baru muncul, contohnya buah dari sebuah pohon, marhunatun, itu digadaikan juga. Nah, jadi yang digadai bukan batangnya saja, tapi dengan buah-buahnya juga digadai. Maka batalah hukum gadai biswaris salas, pada kejadian yang 3 tersebut. Maka batalah hukum gadai pada kejadian yang 3 tersebut. Titik. Nah, sampai di situ dulu.